Please be seated. Please be seated. Silakan duduk, saudara. Greetings to you all in the sweet name of our Lord Jesus Christ. Saya sampaikan salam kepada saudara di dalam nama Tuhan Yesus yang manis kepada kita semua. I'm extremely happy to come again to this beautiful church. Saya sangat-sangat luar biasa senangnya untuk bisa datang kembali ke dalam gereja yang indah ini. I love your church. I love Pastor Ming and Pastor Ming's family as well. Saya sangat mengasihi gereja saudara dan juga dengan Pak Gembala Pendeta Ming sekeluarga. Still, I can remember all these beautiful faces, Pastor Ming's son, daughter, and everyone. Dan saya juga masih tetap ingat akan anak Pak Pendeta Ming dan juga anak perempuan dan semua jemaat ini. Okay. First of all, my believers and my church and my mission team from India, they all send big regards to your church and pastor family as well. Pertama sekali saya ingin menyampaikan salam dari gereja, dari jemaatku yang mendukung dalam doa dan juga tim misi untuk gembala dan juga untuk kita semuanya di sini. So, our believers and myself, everyone, we wanted to honor our dear Pastor Ming. Dan kami sebagai jemaat serta gembala, saya juga yang ada di India, ingin menghargai Bapak Pendeta Ming. Yeah, now I'm representing India. I'm going to honor dear Pastor Ming. Jadi saya ingin mewakili India untuk menghargai, menghormati Bapak Pendeta Ming. Because you know, he's the one who loves servants of God very much. Karena dia adalah hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. He always honors the servants of God. Dan dia juga selalu menghargai hamba Tuhan. After I ministered in your church the first time when I came, till now he's texting me every day. We have a very good fellowship with each other. Ya, sejak saya datang melayani di tempat ini sekitar 2 tahun yang lalu, ya, sejak itu pendeta gembala saudara selalu menghubungi saya dengan teks, dengan pesan. So now I can say that Pastor Ming is my good friend now. Jadi saya bisa mengatakan Bapak Pendeta Ming itu adalah teman baik saya sekarang. So I want to honor Pastor Ming, so I kindly ask him to come forward to stage. Ya, untuk menghormati dan menghargai Bapak Pendeta Ming, saya ingin mengundang Bapak Pendeta Ming, his wife too? Ya, juga ibunya, istri, ya, untuk datang ke depan ini. In India, when we love someone, we always do like this. Ya, di India, kalau kita mencintai seseorang, mengasihi seseorang, kita lakukan seperti ini. Nandri. Oke. Nandri. Thank you. Praise be to God. Puji bagi nama Tuhan. Before I go to sermon, I just wanted to talk to you something. Sebelum saya akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara. God has blessed this church with a very good musician. Tuhan sudah memberkati gereja ini dengan para pemusik yang ada. Please give them big applause. Dan mari kita buat tepuk tangan untuk mereka. What a beautiful playing. Oh, satu tempat yang begitu indah sekali. Before I came to ministry, I was a music teacher and music director. Ya, sebelum saya juga masuk ke dalam penginjilan ladang Tuhan, saya juga adalah seorang direktur musik. So when I was sitting there, wow, what a beautiful arrangements, what a beautiful chords, what a coordination that they did in this. Ya, tadi waktu saya duduk di sana, saya begitu mendengarkan begitu indah sekali akan musik-musik dan juga nada-nada yang diberikan di dalam gereja ini bagi pemusik-pemusik kita. This playing like the playing in the London, America, Australia, that kind of playing. This Dan mereka bermain seperti orang-orang di London, di Amerika, dan tempat-tempat lain. So I really enjoy their music. Ya, saya begitu menikmati akan musik yang mereka bawakan. Another beautiful aspect of these young people. Dan juga keindahan yang lainnya yang mempengaruhi daripada orang-orang kita, anak-anak muda. When this kind of young people have the stage, they will show attitude like this and that and all that, but they never show any attitude. I saw all the people are closing their eyes, they're singing, they're worshiping. That is very good. Dan juga tadi saya lihat anak-anak muda yang menari dan mereka juga mempunyai sikap yang luar biasa dan mereka menarikan dengan sungguh-sungguh hebat dan semua mata tertutup untuk melakukan ini. Indah. And the sister who led the worship, oh fantastic. Dan juga tadi saudari yang memimpin pujian, fantastik sekali. And the choir team as well. Dan juga tim pemuji atau tim penyembah, singer. And
I want you all to give big applause for the girls who dance very well. Ya, sekali lagi untuk penari-penari yang tadi yang ada. Ya. And then the final applause to all of you. Ya, They all dan worship very semuanya well. untuk saudara. Tepuk tangan untuk saudara semua. Really, when they started to worship, I started to cry. I cannot Ya, stand, I tadi- was literally crying. Setiap saat ada nyanyian penyembahan di sini, saya mulai menangis, saudaraku, meneteskan air mata karena merasakan akan kehadiran Tuhan itu. Lord, what a great opportunity to sing with the saints of God. I know I'm a very big sinner, but still I'm singing with this kind of saints. Dan saya berpikir, Tuhan, betapa indahnya bisa bernyanyi bersama-sama dengan umat Tuhan yang kudus ini, yang ada bersama-sama dengan saya. Saya dulunya seorang pendosa, tapi Tuhan telah selamatkan dan bisa bersama-sama dengan saudara. So I know that I'm not a deserved person to stand here. Yeah. It's because of God's grace I'm standing here, so I give Him all glory first. Sebenarnya saya tidak layak, tidak pantas untuk berdiri di depan ini. Tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan menjadikan saya memampukan untuk bisa berdiri di sini. Dan aku bersyukur kepada Tuhan. Okay. When I decided to come to Indonesia, especially Pastor Ming's church, I was thinking, Lord, what should I preach? Ketika saya berhasrat, berkehendak untuk datang ke Indonesia, khususnya ke dalam gereja Pak Pendeta Ming, saya bertanya, Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan bagi gereja ini? I still remember last time I preached about Esther. Ya, saya masih ingat 2 tahun yang lalu saya datang ke sini, saya berbicara tentang, berkhotbah tentang kitab Esther. So, when Pastor Toga texted me, Pastor Ming asking your message topic, God gave me suddenly this verse. Lalu ketika sebelum datang ke sini, Bapak Pendeta Ming menanyakan kepada Pendeta Toga, dan Pendeta Toga menanyakan saya, apa judul daripada khotbahmu? It says, baptism of fire. Lalu dikatakan, baptisan dengan api. Today we are going to meditate about the baptism of fire. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang baptisan api. In the Bible we could read about the 5 types of baptism. Di dalam Alkitab kita bisa membaca ada 5 jenis, 5 hal tentang baptisan. We all knew only water baptism. Kita hanya tahu baptisan air. But Bible speaks about 5 types of baptism. Tetapi Alkitab mengatakan ada 5 jenis baptisan. But I know that I don't have much time to give verses for everything, so you read it yourself in the house. Ya, jadi saya tahu waktu saya terbatas, tidak mungkin saya berikan semua ayat-ayat untuk 5 baptisan itu, tapi saudaralah yang boleh membaca, mencari tahunya di dalam rumah, di rumah saudara dari Alkitab yang ada. So God willing, next time when I come here, we will have a very beautiful seminar where I can give each and every word and teach you even more truths. Ya, jadi untuk kalian yang akan datang, kalau saya diizinkan datang, ya, saya akan membuat sebuah seminar untuk lebih dalam lagi pengajaran supaya saya bisa mengajarkan kepada saudara akan keindahan firman Tuhan. Okay, first baptism Bible mentioned is water baptism. Nah, baptisan pertama yang disebutkan oleh Alkitab itu adalah baptisan air. I think we all knew that. Saya pikir kita semuanya sudah tahu itu. I hope that you all took water baptism and sitting here. Dan saya berharap saudara sudah mengambil tindakan untuk dibaptis selam sehingga saudara bisa duduk di sini. The second baptism which Bible speaks, the baptism of spirit. Nah, kemudian baptisan yang kedua yang dibicarakan oleh Alkitab itu adalah baptisan roh. The third baptism which Bible speaks about, baptism of suffering. Dan kemudian yang ketiga yang dikatakan dituliskan oleh Alkitab tentang baptisan itu adalah baptisan penderitaan. The fourth one, as we all knew, the baptism of Holy Spirit. Dan yang keempat yang kita semua sudah tahu itu berbicara tentang baptisan roh. The fifth baptism that we are going to meditate is the baptism of fire. Dan yang kelima yang akan kita renungkan pada pagi hari ini itu adalah berbicara tentang baptisan dengan api. So we don't have much time, so I want to give the topic verse for you all. Ya, jadi kita tidak punya banyak waktu, tapi itulah topik yang akan kita dengarkan kepada saudara hari ini. Please read the book of Matthew chapter 3 verse 11 where we could read Mari kita baca bersama di dalam kitab Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11. where we could read about the baptism of fire. Di mana kita akan bisa membaca tentang baptisan dengan api. I want to read someone, please. Saya mau, I will read. Okay, please. Saya akan bacakannya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Praise be to God. Puji bagi nama Tuhan. Here we could read that he shall baptize you with the Holy Ghost
and with fire. Dan di sini kita baca bagian terakhir, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Many people are thinking the baptism of Holy Spirit, the baptism of fire is same. Nah, banyak orang berpikir bahwasanya baptisan Roh Kudus dan baptisan dengan api itu sama. The baptism of fire, which is very different than the baptism of Holy Spirit. Baptisan Roh Kudus dengan baptisan api itu beda. So today God is going to speak some secrets concerning the baptism of fire to you all. Nah, hari ini Tuhan akan memberitahukan kepada saudara tentang rahasia daripada baptisan dengan api ini kepada kita semua. So when you go out, you should catch that fire and go to your home. Nah, nanti kalau saudara pulang dari gereja ini keluar dan ke rumah saudara, tangkaplah akan api ini, tangkaplah akan firman ini. Haleluya. Haleluya. When we see anointing in the Old Testament, nah, kalau kita berbicara tentang pengurapan di dalam perjanjian lama, which is very different anointing. nah itu berbeda pengurapannya. In the Old Testament, they will take oil and pour the oil on particular person, they will anoint. Nah, di dalam perjanjian lama mereka akan mengambil minyak dan akan mengurapi, meminyaki seseorang, dan itu adalah pengurapan. But in the New Testament anointing, which is very different than the oil anointing. Tetapi di dalam perjanjian baru, pengurapan yang ada dengan perjanjian lama, minyaknya itu berbeda dengan perjanjian lama. New Testament anointing speaks about the anointing means the baptism. The New Testament baptism or anointing, which speaks about two things, which is fire and the Holy Spirit. Nah, jadi baptisan yang ada di dalam baptisan perjanjian baru itu adalah berbicara tentang dua hal, yaitu baptisan Roh Kudus dan baptisan dengan api. Praise be to God. Puji bagi nama Tuhan. I'm going to give you 5 to 7 spiritual meaning of this fire. Nah, saya akan memberikan 5 atau 7 pengertian daripada baptisan dengan api. So if you have these points in your life, you have to praise God. Oh, wow, I have this baptism of fire in me. Nah, kalau saudara mempunyai akan kelima hal ini atau ketujuh hal ini dalam hidup saudara, maka saudara akan memuji Tuhan karena apa yang Tuhan lakukan bagi hidup saudara. But if not, you have to submit your life once again to God and ask the fire, and you have to go with the fire. Dan kalau saudara belum, maka saudara akan minta kepada Tuhan supaya Dia membaptis kamu dengan api. Because water baptism itself not enough. Nah, karena baptisan air, baptisan selam saja tidak cukup. Baptism of Holy Spirit itself enough. Nah, baptisan daripada Roh Kudus saja tidak cukup. If you want to live a victorious life, for that you need a fire. Kalau saudara mau hidup berkemenangan, saudara butuh baptisan api. Haleluya. Haleluya. When the baptism of fire comes to you, nah, ketika baptisan dengan api datang kepadamu, you will burn and shine for God. Saudara akan terbakar, saudara akan bersemangat berapi-api untuk Tuhan. While we read about the John the Baptist, kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes Pembaptis, Bible says he was a burning and shining light. Dan dikatakan dalam kitab dia berapi-api dan juga dia menjadi terang. Haleluya. Haleluya. That's why the John the Baptist he showed a much zeal to God. Dan itulah sebabnya kenapa Yohanes Pembaptis dia menunjukkan kerajinannya bagi Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. If you have the baptism of fire today in you, you will start to have your life with a much zeal for God. Saudara, kalau hari ini saudara mempunyai baptisan dengan api, maka kehidupan saudara akan rajin, bersemangat di dalam mengikut Tuhan. So the first point, what is the meaning of fire? Jadi baptisan yang pertama, apa arti baptisan dengan api? While we read the book of Isaiah chapter 10 verse 17, kalau kita membaca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-10 ayat 17, where we could read about the first experience of this fire, maka kita akan membaca tentang pengalaman pertama dari baptisan dengan api. It says, the light of Israel shall be for a fire and his Holy One for a flame. Dikatakan, maka terang Israel akan menjadi api dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari itu juga. Haleluya. Haleluya. So the first fire is nothing but our God himself a fire. Jadi yang pertama baptisan api itu tidak lain tidak bukan adalah Allah kita itu adalah api. Haleluya. Haleluya. It says clearly the light of Israel shall be for a fire. Dan dikatakan jelas maka terang Israel akan menjadi api. So if you say that you have a baptism of fire, dikatakan kalau saudara memiliki baptisan dengan api,
the first point is God himself come down and go into a heart as a fire. He started to burn in you. Maka yang pertama sekali adalah Tuhan Allah itu sendiri akan masuk ke dalam hidup, ke dalam hatimu, dan itu akan membuat engkau menjadi orang yang bersemangat dan berapi-api dalam Tuhan. Because when you read in the Bible, the fire which is compared to our triune God. Dan api itu dikatakan adalah itu menunjukkan tentang ketiga Tritunggalan Allah. Because we have verses which is compared fire with the Father God, compared fire with the Jesus Christ, compared fire with the Holy Spirit. Dan dikatakan bahwasanya adalah api dengan Allah Bapa, api dengan Roh Kudus, api dengan Yesus. Hallelujah. Haleluya. So the first point, when you have the fire of baptism, that means when you have the Holy One of Israel to come in you as a fire, you know what he will do? Nah, ketika pertama kali saudara menerima baptisan dengan api, yang dikatakan tadi terang Israel akan menjadi api, dan artinya Allah datang kepadamu, apa artinya? It says, this verse says, this fire of God shall burn and swallow our thorns. Dikatakan api itu yang menyala-nyala akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya. Putri malu. When you have this great fire, that is our God in your heart, the first work that he does is to swallow or to destroy all the thorns which is piercing you. Putri malu itu berbicara tentang duri, ya. Nah, jadi dikatakan ketika Allah masuk ke dalam hidup kita, maka yang pertama sekali yang dia lakukan dalam hidup kita adalah menelan, menghabiskan semua duri-duri yang ada di dalam kehidupan kita. What is this thorn speaks about? Nah, apa yang dikatakan? Apa maksud daripada putri malu atau duri itu? This thorn speaks about our sins. Nah, duri atau putri malu itu berbicara tentang dosa kita. This thorn speaks about our sick. Nah, duri itu berbicara juga tentang penyakit kita. This thorn speaks about our iniquities. Dan juga duri itu berbicara tentang kesalahan kita. This thorn speaks about our shortcomings. Dan juga duri itu berbicara tentang kekurangan kita untuk datang kepada Tuhan. This thorn speaks about our falling. Dan juga duri itu berbicara tentang kejatuhan kita. This thorn speaks about our falls. Dan juga itu berbicara tentang kita jatuh adanya. When you have the fire of God, ketika saudara memiliki api Allah, when you started to receive our God himself as a fire in you, ketika saudara menerima Allah itu sebagai apinya dalam hidupmu, he will swallow all your thorns. Semua duri-durimu ditelannya. Because karena while we read Hebrews chapter 12 verse 29, kalau saudara membaca dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-29, it says that our God is a consuming fire. Ibrani 12 ayat yang ke-29, dia adalah Allah api yang menghanguskan. Our God is a consuming fire. Allah kita adalah api yang menghanguskan. What is the meaning of consuming fire? Apa yang dimaksud dengan api yang menghanguskan? Fire has a character. It can consume anything. Api punya karakter untuk bisa menghanguskan apa saja. For example, I will show you a demo. Nah, saya tunjukkan demonya di sini. Pastor Tuga, please move. Saya akan bergerak pindah. Okay, let example. If I take this flower pot, kalau saya ambil pot bunga ini, I put into the fire. Kalau saya campakkan atau saya masukkan ke dalam api, what will happen to this flower pot? Apa yang akan terjadi dengan pot bunga ini dan bunga-bunganya? Okay, will it change like a fire, or the fire will change like this flower pot? Apakah ini akan berubah menjadi api atau api yang akan berubah menjadi ini? Answer. Jawab. This will be changed, ya. Yes. Ini yang berubah. The fire will consume this one and make the fire. Nah, api menghanguskan pot dan bunganya mengubah dia menjadi api atau debu. So when you receive your God as a fire in you, he will consume all your sins, everything your shortcoming, and he will make you fire. Nah, jadi ketika saudara menerima Tuhan, Tuhan datang ke dalam hidupmu, maka semua dosa-dosamu, semua kejahatan pelanggaranmu dimakan habis oleh Allah. When you became a fire, dan ketika saudara menjadi api, nothing can stand before you. Tidak ada yang bisa berdiri di hadapanmu. Today so many obstacles are standing before us. Pada masa kini ada begitu banyak halangan-halangan, rintangan-rintangan yang menghalangi kita. Today so many problems are standing before you. Hari-hari ini banyak sekali masalah-masalah yang berdiri di hadapan kita. My dear youth, are you falling sin here?
Dan juga mungkin kau jatuh ke dalam dosa. Can't you come out from some situations? Mungkin kau tidak bisa keluar dari situasi Oh, apapun. the fire of God speaking to you all. Dan api Allah itu akan bersama denganmu. Ask him the fire of baptism today. Dan mintalah supaya api Tuhan yang ada dalam itu membakarnya. Ask God, you baptize me today with your fire. That means you come and dwell in me as a fire. Dan mintalah kepada Tuhan, Tuhan datanglah ke dalam hidupku supaya kehidupanku ini dapat menghanguskan semua dengan apimu. You swallow all my thorns, O Lord. Semuanya engkau telan ya Tuhan. You consume all my problems, all my sins, all my shortcomings, all my falling, Lord. Semuanya dosaku, semua kejatuhan, kegagalanku dan apapun yang telah ada dalam hidupku, bakar habis Tuhan, telan semuanya. Hallelujah. Haleluya. So the first meaning of fire is God himself. Jadi pengertian yang pertama tentang api itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. So if you ask, see, sometimes you'll ask, Lord, my Abba Father. Kau berkata mungkin, Tuhan, kaulah Allah Bapakku. Sometimes you say, oh my King. Engkau mungkin berkata kadang-kadang, oh Rajaku. But today, God is revealed his heart. I'm not only king, I'm not only father, I'm a fire as well. Tapi hari ini Tuhan menyatakan diri kepada kita. Dia bukan saja hanya Bapa kita, dia bukan saja hanya Raja kita, tapi dia juga adalah api yang menghanguskan untuk kita. Today we are not going to call him as a Abba Father or as a king or something like that. Today we are going to call him as a whole church, as a servants of God. Oh fire, you come to me. Jadi hari ini bukan saja kita memanggil dia Allah, itu Bapa, ataupun dia adalah Raja kita, tapi juga kita bersama-sama dengan jemaat ini bisa memanggil dia adalah, oh Bapa, engkau adalah apiku yang menghanguskan. Hallelujah. 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 Haleluya. The second meaning of fire. Yang kedua, pengertian kedua dari api. First, God himself. Yang pertama tadi, Allah itu sendiri. What is the Api. second meaning of fire? Apa arti yang kedua dari api? While we read Song of Solomon chapter 8 verse 6, Kalau kita membaca di dalam kitab Kidung Agung, where we could read about the second meaning of fire. Oh. Sorry. Song of Solomon, 8:6. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. It says, love Katakan. is like a fire. Dikatakan, Love is like a fire. The meaning of the word is love is a fire. nah arti daripada api itu adalah cinta seperti api. Because we don't have much time to read the verses and explain each and everything, so I will tell you the theme of the word. Nah, jadi saya akan, karena tidak punya banyak waktu, jadi saya akan mengutarakan tentang temanya saja. This verse says the love is like a fire. Nah, dikatakan di situ, cinta itu kuat seperti api adanya. Hello dear children of God. Halo anak-anak Tuhan. When you baptize with a fire, Ketika saudara dibaptis dengan api, then this love will start to come in you. maka keinginan, cinta, rasa ingin cinta itu ada dalam hidupmu. You know, this word love in the Hebrew language, they call it as ahabe. Nah, kata cinta yang ada di situ dikatakan dalam bahasa Ibrani, habe. Hallelujah. Haleluya. Greek and Hebrew they say ahabe. Nah, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani disebut dengan habe. Dear children of God, Anak-anak Tuhan. today we need a love of God in us. Hari ini kita butuh cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Today we are not able to forgive some people. Nah, mungkin hari-hari ini kita nggak bisa mengampuni orang. Today still we have a bitterness in us. Mungkin kita masih memiliki rasa akar pahit dalam hidup kita. Today still we are not able to love God truly. Nah, mungkin hari-hari ini kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan sebenarnya. You know, sometimes we are giving importance to presence of God. Sometimes we are started to give importance to the world as well. Nah, kadang-kala kita hanya memberikan hal-hal yang penting kita bagi Tuhan, tapi juga kadang-kadang kita melupakan Tuhan dan mementingkan dunia. What is the problem? Apa masalahnya? Still you don't have love as a fire baptism in Dan you. itu berarti kalau kita kadang-kadang mengasihi Tuhan, mengasihi dunia, itu berarti kita belum mempunyai cinta kasih Tuhan. You know, when you have a love of God in you as a fire, Kalau kita mempunyai api, cinta Tuhan sebagai api dalam hidup kita, this love of God will always,
move you towards the people. Maka kasih Allah yang ada seperti api itu yang membakar saudara, memberi semangat, itu akan menggerakkanmu untuk mengasihi orang lain. This love of God will always push you to reconcile. Dan kasih Allah itu akan mendorongmu untuk bisa direkonsiliasi. The love of God will always push you to go stay in the presence of God. Dan engkau akan dibuat oleh Tuhan untuk bisa mengasihi Tuhan dengan api yang ada dalam hidupmu. When you have this agape love in you, when the love will burn in you, it will push away from the sin. Nah, kalau saudara mempunyai api cinta Tuhan bernyala-nyala dalam hidupmu, maka itu akan mendorongmu keluar dari dosa. When you receive the love of God as a fire in you, this fire will push you away from all the wrong relationship, all the things which is despised to God. Kalau saudara mempunyai cinta atau nyala api yang ada di dalam hidupmu, maka itu akan mendorongmu untuk menjauh dari segala hal-hal yang jahat dan yang tidak benar dan yang tidak diinginkan Tuhan dalam hidup kita. So can you all understand the second meaning of fire? Saudara mengerti tentang arti yang kedua dari api ini? Love of God. Kasihilah Tuhan. Love. Kasih. Love should burn in us like a fire. Kasih itu akan menyala-nyala seperti api dalam kita. What is the third meaning of fire? Apa arti ketiga dari api? While we read the book of Exodus chapter 13 verse 22. Kalau kita membaca dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat yang ke-32. Where we could 13 verse 22. 13 ayat 32. 13:22. Where we could read about the pillar of fire. Di mana kita bisa membaca not Keluaran, Kejadian. Exodus chapter 13 verse 22. Sorry, benar. Keluaran 13 ayat 23, bukan ayat 3. 13:22. 13 ayat 23. 22, 22. Sorry. It's okay. It's okay. Okay, it says about the fire, pillar of fire. Nah, di situ dikatakan ada tiang awan atau tiang api. You all knew that how beautifully Israelite people were guided or led by God. Nah, saudara sudah pernah membaca, mendengar mungkin tentang bagaimana indahnya Tuhan menuntun umat Israel dengan tiang awan dan tiang api. Daytime they had the pillar of cloud. Nah, pada siang hari mereka mempunyai tiang awan. Nighttime they had a pillar of fire. Dan malam hari mereka punya tiang api. So this pillar of fire and the pillar of cloud speaks about the guidance, the leading of God. Jadi tiang awan dan tiang api itu berbicara tentang tuntunan Tuhan. When you receive the baptism of fire, ketika saudara menerima baptisan dengan api, this fire will start to lead you. Maka api itu akan mulai menuntunmu. When the fire of God started to lead you or guide you, ketika api Allah itu menuntunmu dan memimpinmu, then your life will start to glorious way. Maka kehidupan saudara akan penuh kemuliaan. You know, today so many people, so even so many youngsters, they are turning away to God. Nah, masa kini banyak anak-anak muda dan orang-orang yang sudah percaya lari dari jalur Tuhan. Even some adults also missing their way and go back to world. Bahkan juga orang-orang dewasa, mereka juga sudah mulai menyimpang dari Tuhan dan masuk ke dalam perbuatan dunia. You know what is the problem? Tahukah saudara apa masalahnya? They don't have this fire, baptism of fire. Itu disebabkan karena mereka belum mempunyai baptisan dengan api. That means they don't have the guidance of God in their life. Mereka berarti belum memiliki tuntunan daripada Tuhan, apinya itu. You know how I can imagine now that how beautifully that fire had been guided them. Nah, saya bisa membayangkan betapa indahnya ketika Tuhan menuntun umat Israel pada waktu itu. You know, those days they don't have Google Map. Ya, pada waktu itu mereka belum punya peta Google. Even sometimes Google Map, you know, miss us somewhere. Kadang-kadang peta Google itu, petunjuk Google itu bisa salah. Sometimes my father-in-law said, 7 years before they went to the mission field. Dulu bapakku berkata mereka pergi ke ladang misi. They put Google Map. Mereka pakai Google. The Google Map took them very far. Finally, it will took them into the deep forest. Nah, mereka dibawa ke ini dan akhirnya ke hutan dibawa. They have to go to city, but it showed forest. Mereka harusnya ke kota, tapi akhirnya ke hutan. Midnight, 1 o'clock. Nah, tengah malam jam 1. No people there. Tidak ada orang lagi. Can't ask way to
anyone know. Tidak ada yang bisa ditanya siapapun kemana arahnya. He said, I'm so scared because my young daughter and my wife, 2 ladies inside. Nah, dia bilang, anakku kecil perempuan, istriku ada di dalam mobil kami He itu. said, I don't know what I'm going to do. Nah, tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Finally, they found a small tent midst of forest, and they keep on horn. An old lady came and they asked help. Finally, they helped and sent them back. Nah, akhirnya dia temukan ada satu orang ibu yang ada di sana dengan satu titik api yang kecil. Lalu dia tanya, dia klekson, dan akhirnya ibu ini menuntun mereka ke tempat yang dimana mereka harus tuju. So when we depend this Google map, we will be like this. Nah, kalau kita memperdalam Google, kita akan tersesat seperti itu. The same way. Dengan jalan yang sama. When you depend on your own ways. Nah, kalau dengan jalan yang sama kita memperdalam dengan api. When you depending on the leading of your friends or your co-people. Atau kalau saudara memperdalam hubunganmu dengan teman-temanmu yang ada. One day it will end up with a mess. Nah, maka satu ketika itu akan berakhir di tempat yang tidak benar. But when you give importance to this fire to guide you. Tapi kalau saudara memberikan tuntunan api dalam hidupmu, it will beautifully will take us to our destination. Maka itu akan dengan indahnya membawa kita kepada tempat tujuan kita. Haleluya. Haleluya. See, this is Israelite, me and Pastor Togo, the Israelite people. Ya, misalnya inilah, kami seperti orang Israel. We don't want to take our phone that where we have to go now. Kami nggak mau mengambil handphone kami kemana kami akan pergi. We all have to look up the heaven. Kami akan melihat ke sorga. We can see the pillar of fire. Kami akan bisa melihat tiang api. It will beautifully started to guide Israelites. Dan itu akan dengan indahnya menuntun seperti Israel. If the pillar of fire take right, me and Pastor Toga will take right. Kalau tiang api itu menuju ke kanan, saya dengan Pendeta Toga akan ikut ke kanan. If the pillar of fire takes left, we will take left. Kalau tiang api itu menuntun kami ke tiang ke sebelah kiri, kami akan ikut ke kiri. If the pillar of fire take U-turn, we will also take U-turn. Kalau tiang api itu membuat kami harus berputar, kami juga harus berputar. So we will never miss our way. Maka tidak akan pernah kehilangan jalan. We will never miss our destiny. Kita juga tidak akan bisa kehilangan tujuan ilahi kita. For sure we will go and stay in our destiny. Saudara pendeta dan kita semua pasti akan menuju kepada tujuan hidup kita. Today many people are backsliding. Banyak orang-orang yang murtad sekarang. Because they don't have this fire of baptism, they don't have the pillar of fire. Karena mereka tidak mempunyai baptisan api dan tidak mempunyai tiang api ini penuntun dalam hidup mereka. That is why while we read Psalms 73:24. Nah, itu sebabnya kenapa ketika kita membaca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-30 Mazmur pasal yang ke-73 ayat 24, Mazmur 73 ayat 24, it says, "Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory." Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Haleluya. Haleluya. How many of you wanted to end up your life with glory? Berapa di antara saudara yang mau hidupnya berakhir di tempat kemuliaan? Haleluya. Yes, our life will started with glory, it has to finish with glory. Hidup kita sudah dimulai dengan kemuliaan, akan dibawa berakhir kepada kemuliaan. Okay, now we are moving to fourth point, right? Ya, sekarang kita keempat. Api yang keempat. Fourth point or third point? Yang keempat atau yang ketiga? Empat. Very good, you are listening. Bagus, berarti saudara dengar. Okay, the fourth point of fire. Api yang keempat, while we read Leviticus chapter 6 verse 13, kalau kita membaca dalam kitab Imamat pasal yang ke-6 ayat 13, it says the fire shall ever be burning upon the altar. Imamat pasal yang ke-6 ayat 13 harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. It shall never go out. Jangan biarkan padam. What is the spiritual meaning of this? Apa arti daripada kerohaniannya di sini? Apa arti rohaninya di sini? God gave their commandment to Israelites, commandment to the priest. Nah, Tuhan memerintahkan kepada imam daripada orang Yahudi, the fire shall ever be burning upon the altar. Nah, api itu harus selalu menyala di mezbahnya. What is this fire speaks about? Nah, apa yang dimaksud dengan api itu? What is this spiritual meaning of this fire? Apa arti rohani daripada api itu? First of all, this altar speaks about our life. Nah, mezbah itu pertama kali berbicara tentang kehidupan kita.
The altar speaks about our heart. Mezbah itu berbicara tentang hati kita. In our heart, always the fire should be burning. Di dalam hati kita, api itu harus selalu menyala-nyala. This fire speaks about prayer. Nah, api itu berbicara tentang doa. Hallelujah. Haleluya. If you are baptized with the fire of baptism, Kalau saudara sudah dibaptis dengan api, then you became a person who always prays in your heart. kalau saudara akan menjadi orang yang suka dan selalu ingin berdoa. Today, so many people, if they ask them, hey, did you pray? No, lah, Pastor, I have diabetes, so I'm not having much prayer, lah, Pastor. Oh, hari-hari ini banyak orang yang berkata, kalau ditanya, apakah kau berdoa hari ini? Oh, enggak lah Pak Pendeta, aku sakit diabetes, enggak bisa berdoa. If you say, hello, brother, did you pray today? Nah, halo saudara, apakah kau berdoa hari ini? No, Pastor, I'm rushing to college. Oh, enggak Pak Pendeta, anak-anak muda bilang, aku kan sedang pergi menuju ke kuliah, ke kampus. Enggak ada doa. Hello, young man, did you pray? Halo young man, anak muda, apakah engkau berdoa? No, Pastor, I'm much disappointed with God because so many things happen in my life, Oh, so I don't enggak, want to pray. Enggak Pak Pendeta, aku kecewa dengan Tuhan. Banyak sekali masalahku yang enggak bisa diselesaikan hari-hari ini. Aku enggak doa lagi. Today, so many people are losing their prayer life. Nah, hari-hari ini ada banyak orang yang kehilangan jadwal doanya. We all are the people once we had a very good prayer life. Nah, tadinya kita adalah orang yang suka berdoa. But now our prayer life has decreased. Tapi sekarang ini doa kita mengurang, mengecil adanya, berkurang. Fire should never decrease in the altar. Nah, api itu tidak seharusnya padam dari mezbah. Dear children of God, Anak-anak Tuhan, when you ask God and receive this anointing, mintalah kepada Tuhan untuk bisa menerima urapan ini. that means when you ask and God and receive this baptism of fire, Ketika saudara meminta Tuhan dan menerima baptisan api ini, your prayer life will never decrease. maka jam doa saudara, doa-doa saudara tidak akan pernah berkurang. Secret of the successful Christian life is prayer. Rahasia daripada kesuksesan orang Kristen adalah doa. Prayers are the most powerful weapon in the world. Doa adalah senjata yang paling hebat di dalam dunia ini. I think our dear Pastor Ming is already in army, so he knows many weapons, no more than me. Saya tahu Pak Pendeta Ming itu terlibat di dalam kerjaan yang ada di ketentaraan. Dan pasti dia tahu juga tentang senjata-senjata yang ada, yang bisa menghancurkan. Today so many technologies has came, they are inventing new weapons. Nah, hari ini teknologi yang canggih, mereka sudah menginvestasikan tentang senjata-senjata yang canggih adanya. But I tell you, no weapon can stand before your prayer life. Tapi saya katakan kepada saudara, tidak ada senjata yang bisa bertahan terhadap doa saudara. No Satan, no evil powers can stand before your prayer. Tidak akan ada setan dan kuasanya yang akan bisa melawan hidup saudara. When you have a proper prayer life with a fire, you can consume all the demonic forces which is doing against you. Kalau saudara mempunyai waktu doamu, maka apapun yang akan dilakukan iblis tidak akan ada yang berhasil. Itu akan ditelan oleh api Allah, api Roh Kudus. Hello dear dalam church, hidupmu. dear church, don't forget there is a great number of devils are fighting against us. Nah, jangan lupa saudara, ada bilangan yang besar di udara ini, roh jahat yang akan berperang memerangi kita. They all are fallen angels. Mereka itu adalah malaikat yang sudah jatuh. They want you to fall like them. Dan mereka, malaikat jatuh itu ingin supaya kita pun jatuh seperti mereka. You don't go entangle with those spirits. Jangan saudara berhubungan dengan roh-roh itu. So today you should ask God, Lord, I need this baptism of fire. That means I need this fiery prayer life. Saudara harus minta kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh baptisan api. Aku butuh apimu ada dalam hidupku. Minta kepada Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Now I move to the fifth point. Nah, sekarang saya masuk bergerak dalam yang kelima. While we read 1 Peter chapter 4 verse 12, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12. it speaks about fiery trials. Dan itu berbicara tentang penderitaan yang merupakan api siksaan. Dear children of God, trials also are mentioned as a fire in the Bible. Nah, saudara, siksaan itu, penderitaan itu juga berbicara tentang api yang ada dalam Alkitab. All our Christians wants only blessing. Ada banyak orang Kristen yang taunya hanya berkat. All our Christians wants only exaltations. Nah,
Banyak orang Kristen yang hanya taunya mau supaya diagungkan, ditinggikan. That don't want trials. Nah, mereka tidak mau adanya penderitaan atau siksaan. They don't want any suffering for Christ. Mereka tidak mau adanya menderita untuk Dear Kristus. children of God, in the spiritual life we have to cross so many trials. Anak-anak Tuhan, kita harus berhadapan, melewati begitu banyak api dalam hidup kita. You know why? Tahukah saudara kenapa? The trials will sharpen us, improve our faith and godliness, and help us to get many rewards from God. Dan tahukah saudara, api siksaan, api penderitaan itu akan membuat kita menjadi tajam dan dipertajam untuk bisa kemuliaan Allah terjadi dalam hidup kita. Today, so many people they cannot stand when they go to the period of trials and test. Nah, hari-hari ini banyak orang yang tidak tahan terhadap penderitaan yang dialaminya. When the life goes very smoothly, they say, "Wow, Tuhan blessed me." Ketika hidup mereka tuh mulus, rata semua. Tuhan luar biasa, Engkau memberkatiku, kita katakan. But when the trials and temptations, when the test comes, they will shaking and they falling down. Tapi ketika ujian datang, ketika pencobaan penderitaan datang, iman mereka mulai melempem jatuh. Hello dear children of God. Halo anak-anak Tuhan. Our trials is the very good instrument to make you and me to worthy before God. Siksaan ataupun penderitaan yang ada dalam hidup kita itu adalah alat yang sangat bagus untuk kita bisa bertumbuh dalam Tuhan, dalam iman kita. Without trials, we cannot come to the fullness of faith. Tanpa adanya penderitaan, tanpa adanya siksaan, maka kita tidak akan bisa masuk sepenuhnya ke dalam iman kita. Even Jesus Christ also, when he was in this earth, he went into the path of temptation trials. Bahkan Yesus juga ketika dia ada di dalam dunia sebagai manusia, dia juga menghadapi masalah, dia juga menghadapi penderitaan. I give you the verse, you read it in the house. Saudara, saya berikan ayatnya, bacalah di rumah. It's the book of Hebrews chapter 4:15. Hebrews 4:15. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. It says, was in all points he tempted like as we are. Nah, dikatakan di dalam segala hal dia juga dicobai seperti kita. So Jesus Christ also took this baptism of fire. Nah, Yesus juga dia menerima baptisan api ini. So when you have a baptism of fire, ketika saudara memiliki baptisan dengan api, you can boldly stand in all your tests. Saudara bisa dengan penuh keberanian, dengan gagah bisa berdiri untuk menghadapi semua cobaan dan ujian yang ada. Might be failures can come. Mungkin kegagalan mau datang. You don't worry. Saudara jangan khawatir. All failures will make us even closer to God. Kegagalan itu akan bisa membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. If failures comes to your life, kalau kegagalan datang dalam hidupmu, you have to remember that God has a better thing than that. Ingatlah bahwa Tuhan ingin melakukan hal yang lebih baik lagi dari hidup kita. Haleluya. Haleluya. Can you play E major? E major. I want to sing a chorus now. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu sekarang. My heart is rejoicing. Karena hatiku sekarang penuh dengan sukacita, bergembira. E major is E. Major. Okay, can you play E major? E major. Bisa. E mayor ya. He is Lord. He is Lord. He is Lord. He is Lord. He has raised him from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. I want everyone to say He is Lord. Ya, saya mau semuanya menyanyi He is Lord. Katakan He is Lord. Oh, when we say He is Lord, you have to shout and say. Ketika saudara berkata He is Lord, soraklah katakan dengan kuat katakan. Say He is Lord. He is Lord. He is Lord. He is Lord.
He is Lord. He is Lord. Can you play like a rock and roll pattern? Rock and roll, man. Rock and roll. Rock and roll. Seperti rock and roll. Teng, 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 teng. Okay, ready? We all going to shout. Kita akan nyanyi. Woo! E major, okay? I think it's good to stand up. Ask them to stand. Oh, wait. Can we all start to shout? Ready? Bisa tahu? 1, 2, 3. He is Lord. He is Lord. He is Lord. He is Lord. Shout. He is Lord. He is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ. Oh, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, Hey, tidak berubah. mari sama-sama berdiri. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Everyone, haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. I want to sing even little joy. Nah, saya mau kita menyanyi lebih lagi dalam sukacita. You stand, you just stand. I will conclude with my point. Ya, saudara berdiri, and then we What? conclude. Yeah, now I'm going to conclude because I know this time is Nah, long. saya akan mengakhirinya karena saya tahu ini waktunya sudah hampir selesai. The lost meaning of fire, you know, Nah, arti terakhir, tetap berdiri saudara. Yes. Arti terakhir dari api, we have so many meanings, but I don't have much time, so I conclude. ada banyak arti, tapi hanya menyimpulkan saja. While we read the book of Daniel, chapter 7, verse 9, Kalau kita membaca dalam kitab buku Daniel pasal 7 ayat 9, it says this, that his throne was like the fiery flame. dikatakan bahwasanya tahtanya adalah seperti salju yang putih. Hallelujah. Haleluya. The throne of God is like a fire. Nah, tahta daripada Allah itu seperti api juga. Very soon we are going to sit that throne with our Jesus. Dan segera kita akan melihat kursi tahta Allah itu. Without the fire of baptism, you cannot sit that throne. Tanpa adanya baptisan api itu kita tidak bisa duduk di kursi tahtanya Allah. No one can sit with that fiery throne without the fire of baptism. Kita tidak akan bisa duduk dekat dengan api itu, dengan baptisan api itu. So if you'd like to come to heaven, Kalau saudara nanti ingin masuk ke sorga, if you'd like to come to sit in the throne where Jesus kalau is, saudara mau duduk di mana kursi tahta karunia Allah itu ada di sorga, for that you should receive now the fire of baptism. untuk itu sekaranglah saatnya terima baptisan api itu. Okay, now I'm going to ask you straight away. Nah, saya ingin bertanya langsung kepada saudara. How many of you want that fire right now? Berapa di antara saudara yang inginkan api itu sekarang? Haleluya. Pastor, I can see so many thorns in my life. Nah, mungkin kau berkata, Pak Pendeta, ada banyak sekali duri-duri dalam hidupku. But if that fire comes in your life right now, Tapi kalau api itu datang sekarang juga ke dalam hidupmu, it will consume all the thorns. itu akan menelan semua duri-duri dalam hidupmu. It will consume all your falling. Itu akan menelan semua
kegagalan, kejatuhan It will saudara. consume all your failures. Nah, segala kegagalanmu akan dihabiskannya. It will consume all the things which is standing against you. Dan itu juga akan menghabiskan, menelan semua yang ada menghalangi hidupmu. So I want each and every one of you submit now and ask God, I need fire. Nah, sekarang saya mau semuanya minta kepada Tuhan, tunduk dan berkata, Tuhan, aku mau sekarang apimu itu. Without fire, I won't leave this place. Tanpa aku terima api, aku tidak akan mau tinggalkan tempat Even ini. if I die now, no problem. Walaupun aku akan tinggal di sini dan mati sekarang, aku tidak masalah. But without the fire of baptism, I won't go out. Tetapi tanpa baptisan api, aku tidak akan mau keluar dari sini. When you sing, Kalau saudara menyanyi, when you sing, rejoice in the Lord. kalau saudara menyanyi, bersukacitalah dalam Tuhan. When you truly open your heart and open your mouth and ask this fire, Kalau saudara betul-betul mau membuka hatimu dan meminta supaya api itu datang, you are going literally see the fire which is going to come out from heaven and going to touch your head. maka saudara secara letterlock akan melihat dan akan menerima api itu turun dari sorga dan akan memenuhi hidupmu. You know why many people, we don't have the zeal of God because we don't have fire now. Tahukah saudara kenapa kita tidak mempunyai kerajinan, tidak punya kesungguhan dalam Tuhan? Karena tidak ada api itu dalam kita menyala-nyala. Ask the fire and receive the fire and go with a much zeal. Dan in God. mintalah api itu dan terimalah api itu dan keluarlah dengan api itu untuk membuatmu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Shall we all sing? Mari kita menyanyi. Shall we all submit our life once again to Mari God? kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.